Saat ayahku dikubur, hujan turun pelan. Aku berdiri di depan makamnya, masih tidak percaya semuanya sudah berakhir. Lalu tante menyelipkan sebuah surat ke tanganku. Katanya ini pesan terakhir dari ayah. Awalnya aku kira hanya kata perpisahan, tapi saat ku baca isinya, tanganku gemetar. Di dalam surat itu tertulis satu kalimat yang membuat jantungku seakan berhenti. Maafkan ayah. Saat itu aku sadar, pemakaman ayah bukan hanya hari kehilangan, tapi hari saat seluruh hidupku berubah. Hujan turun pelan seperti ragu menyentuh tanah, membasahi batu nisan yang masih basah oleh doa-doa. Udara di pemakaman itu terasa berat, seolah setiap tarikan nafas harus dibayar dengan kenangan. Nina berdiri mematung di depan liang lahat ayahnya. Tanah merah masih gembur. Karangan bunga mengelilingi makam, tapi tak satu pun mampu menghangatkan dingin yang merayap di dadanya. Orang-orang datang silih berganti, mengucapkan belasungkawa dengan suara pelan dan mata berkaca-kaca. Ada yang memeluknya, ada yang menepuk bahunya, ada pula yang hanya menunduk lalu pergi. Semua wajah terasa kabur, seolah Nina melihat dunia melalui kaca berembun. Ia mendengar suara doa, tetapi maknanya tak benar-benar sampai ke telinganya. Ayahnya, orang yang selalu pulang paling malam, yang jarang bicara banyak, yang senyumnya kaku namun selalu ada, kini berbaring diam di bawah tanah. Ibunya berdiri tak jauh darinya. Wajah ibu tenang, terlalu tenang. Tidak ada isak, tidak ada air mata yang jatuh. Tatapan ibu lurus ke depan, seperti seseorang yang sudah menyiapkan diri jauh hari sebelum kehilangan itu datang. Ketegaran itu membuat Nina gelisah. Ia berharap ibunya menangis, berteriak, atau setidaknya runtuh. Namun yang ia lihat hanyalah punggung yang tegak dan tangan yang saling menggenggam erat, seolah menahan sesuatu agar tidak terlepas. Ketika doa terakhir selesai dan orang-orang mulai meninggalkan pemakaman, Nina masih berdiri di sana. Hujan semakin jarang, berubah menjadi titik-titik kecil yang memantul di tanah. Tante Mira, adik ayahnya, menghampiri dengan langkah pelan. Wajahnya pucat, matanya sembab, tetapi ada sesuatu di sana. Keraguan atau mungkin ketakutan. "Nina," panggilnya lirih. Nina menoleh. Tante Mira menatap sekeliling, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. Lalu ia menyelipkan sebuah amplop ke tangan Nina. Amplop itu terlihat tua, sudutnya sudah lembek, warnanya menguning seperti kertas yang disimpan terlalu lama. "Ini dari ayahmu," bisik Tante Mira. Dia menitipkannya sebelum dirawat terakhir kali. Nina menatap amplop itu. Di bagian depan tertulis namanya, ditulis dengan tulisan tangan yang sangat ia kenal. Tulisan ayah, tegas, rapi, dan sedikit miring ke kanan. "Kenapa baru sekarang?" tanya Nina. Suaranya hampir tak keluar. Tante Mira menunduk. Dia bilang, "Bacalah saat semuanya sudah selesai." Nina ingin bertanya lebih banyak, tetapi tante itu sudah melangkah pergi, menyatu dengan barisan orang-orang yang berjalan meninggalkan makam. Tinggallah Nina sendirian, dengan hujan yang mulai reda dan sebuah amplop yang terasa jauh lebih berat daripada ukurannya. Ia berjalan menjauh dari makam, mencari bangku kayu di bawah pohon besar di sudut pemakaman. Tangannya bergetar ketika ia membuka amplop itu. Di dalamnya ada selembar kertas, dilipat rapi. Kertas itu berbau samar, bau lemari kayu tua, bau rumah, bau ayah. Nina menarik nafas panjang, dadanya terasa sesak. Ia membuka lipatan pertama, lalu kedua. Matanya mengikuti barisan kata-kata yang tertulis dengan tinta hitam yang mulai pudar. "Nina." Hanya satu kata itu, namun jantungnya langsung berdegup tak beraturan. Ia mengenali nada itu. Ayah selalu memanggil namanya dengan nada yang sama, tenang tapi penuh beban yang tak pernah benar-benar diucapkan. Hujan berhenti sepenuhnya. Angin berdesir pelan, menggerakkan daun-daun di atas kepalanya. Nina melanjutkan membaca, sementara dunia di sekelilingnya seolah hilang. Setiap kata yang tertulis di sana seperti berdiri di ambang sesuatu yang besar. Seperti sebuah pintu yang akan dibuka,
mengarah ke tempat yang tak pernah ia bayangkan. Tangannya semakin gemetar, nafasnya tertahan. Ia belum tahu, pada detik itu, bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Nina, maafkan ayah. Kata-kata itu terpatri di kertas dengan tekanan tinta yang lebih dalam, seolah ayah menulisnya sambil menahan sesuatu di dadanya. Nina menelan ludah. Jari-jarinya terasa dingin, hampir mati rasa. Ia melanjutkan membaca meski firasat buruk mulai merayap perlahan. Jika kamu membaca surat ini, berarti ayah sudah tidak ada. Dan ayah pergi membawa satu penyesalan besar yang tidak pernah ayah berani ucapkan di hadapanmu. Angin berhembus lebih kencang, daun-daun bergesekan, menciptakan suara lirih seperti bisikan. Nina memejamkan mata sesaat, lalu membukanya kembali. Ia takut namun rasa ingin tahunya jauh lebih besar. Sejak kamu kecil, ayah ingin mengatakan yang sebenarnya. Setiap kali melihatmu tertidur, setiap kali mengantar kamu ke sekolah, setiap kali kamu memanggil ayah dengan suara ceriamu, ayah ingin jujur. Tenggorokan Nina tercekak. Kenangan-kenangan kecil bermunculan tanpa izin. Ayah yang mengikatkan tali sepatunya. Ayah yang duduk di sudut ruangan saat acara sekolah. Tidak banyak bicara tapi selalu datang. Ayah yang diam-diam meletakkan uang jajan tambahan di meja. Lalu matanya berhenti pada satu kalimat. Nina, kamu bukan anak kandung ibu. Waktu seperti berhenti. Suara angin lenyap, suara burung tak lagi terdengar. Dunia seakan mengempis menjadi satu titik kecil di dadanya. Apa? Bibir Nina bergerak, tapi tak ada suara yang keluar. Matanya membaca ulang kalimat itu. Sekali, dua kali, berkali-kali. Namun maknanya tetap sama. Kata-kata itu tidak berubah, tidak memudar, tidak menjadi lebih masuk akal. Kamu bukan anak kandung ibu. Jantung Nina berdegup keras seolah ingin meloncat keluar dari dadanya. Tangannya gemetar hebat hingga kertas itu hampir terjatuh. Ia buru-buru menggenggamnya erat, takut jika surat itu menghilang, takut jika kenyataan itu tiba-tiba lenyap dan ia terbangun dari mimpi buruk. Air mata jatuh tanpa izin, menetes ke atas kertas, membuat tinta sedikit meleber. Ia mengusap wajahnya dengan kasar, namun air mata itu terus mengalir. Ia membaca lanjutan surat dengan nafas tersengal. Ayah tahu, ini akan menghancurkanmu. Ayah tahu, kamu akan bertanya-tanya tentang siapa dirimu, tentang siapa ibu kandungmu, tentang semua kebohongan yang kamu jalani tanpa sadar. Nina menggeleng pelan, seolah menolak setiap kata yang masuk ke pikirannya. Kepalanya pusing, dadanya terasa nyeri. Ayah tidak pernah bermaksud menyakitimu. Ayah mencintaimu, bahkan sebelum kamu lahir ke dunia ini. Kalimat itu membuat Nina terisak. Tangisnya pecah, tertahan, lalu meledak begitu saja. Ia menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan suara, namun bahunya bergetar hebat. Ia teringat bagaimana ayah selalu tampak berbeda ketika memandangnya. Bukan dingin, bukan juga hangat berlebihan. Ada sesuatu yang dalam, yang seolah ingin disampaikan tapi selalu tertahan di ujung bibir. Ayah pengecut Nina. Ayah memilih diam. Ayah memilih membiarkanmu hidup dalam kebohongan yang terasa aman, meski kebenaran perlahan membunuh ayah dari dalam. Nina terisak semakin keras. Ia merasa dadanya diremas oleh tangan tak terlihat. Setiap kenangan kini terasa ganjil. Setiap pelukan, setiap nasihat, setiap tatapan, semuanya berubah warna. Di bagian bawah surat, tulisan ayah terlihat lebih berantakan, seperti ditulis dengan tangan yang lemah. Jika suatu hari kamu membenci ayah, ayah akan menerimanya. Tapi percayalah, semua yang ayah lakukan adalah karena cinta. Surat itu berakhir di sana. Tidak ada tanda tangan, tidak ada penjelasan lebih lanjut. Hanya sebuah pengakuan yang ditinggalkan di hari paling kelam. Nina menurunkan surat itu ke pangkuannya. Pandangannya kosong. Hujan sudah berhenti sepenuhnya. Tapi hatinya justru tenggelam semakin dalam. Ia menoleh ke arah makam ayahnya. Gumpalan tanah itu kini terasa berbeda. Bukan hanya tempat perpisahan, tapi juga tempat lahirnya sebuah kebenaran yang terlalu besar untuk ia terima. Pertanyaan demi pertanyaan berputar di kepalanya tanpa henti. Jika ia bukan anak kandung ibu, siapa ibu kandungnya?
Kenapa semua orang berbohong padanya? Dan siapa sebenarnya dirinya? Dengan tangan gemetar, Nina melipat kembali surat itu. Matanya memerah, wajahnya basah oleh air mata. Ia tahu satu hal dengan pasti. Ia tidak bisa diam. Ia harus pulang, dan malam ini ia akan menuntut kebenaran. Rumah terasa asing malam itu. Lampu ruang tamu menyala terang, namun tidak ada kehangatan yang menyambut. Nina melangkah masuk dengan langkah pelan, seolah takut lantai akan runtuh di bawah kakinya. Sepatu masih melekat di kakinya, tas tergantung di bahu, tapi tubuhnya seperti berjalan tanpa jiwa. Ibunya duduk di sofa, menatap lurus ke depan. Televisi menyala tanpa suara. Wajah ibu terlihat lelah, jauh lebih tua dari biasanya. Ketika Nina berdiri di ambang pintu ruang tamu, ibu menoleh perlahan. Tatapan mereka bertemu. Untuk sesaat, waktu kembali berhenti. Nina tidak langsung bicara. Tangannya gemetar ketika ia mengeluarkan surat dari tas. Ia meletakkannya di atas meja, tepat di hadapan ibunya. Kertas itu tampak kecil, tapi seperti bom yang siap meledak. Ibu menatap surat itu lama, sangat lama. Wajahnya memucat, bibirnya bergetar. Tangannya terangkat setengah, lalu jatuh kembali ke pangkuannya. Ia tahu, tanpa perlu membaca, ia sudah tahu. "Bu," suara Nina pecah sebelum kata itu selesai. "Aku anak siapa sebenarnya?" Keheningan menyelimuti ruangan. Jam dinding berdetak pelan. Setiap detiknya terdengar seperti palu yang menghantam kepala Nina. Ibu tidak menjawab. Matanya berkaca-kaca, napasnya berat. "Jawab aku." Nina melangkah maju satu langkah. "Aku bukan anak kandung ibu ya?" Ibu memejamkan mata, bahunya bergetar. Lalu tanpa peringatan, ia menangis. Tangis yang tertahan bertahun-tahun pecah begitu saja. Suara isaknya keras, mentah, penuh rasa bersalah. "Nina," ibu terisak, "maafkan ibu." Dada Nina terasa susak. Kata-kata itu seperti pengakuan yang tak terbantahkan. Ia mundur selangkah, seolah lantai di bawahnya runtuh. "Jadi, itu benar." Suara Nina nyaris tak terdengar. "Aku bukan anak ibu." Ibu mengangguk perlahan, sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya semakin menjadi. Nina berdiri kaku, tubuhnya dingin, kepalanya berdengung. "Kenapa, Bu? Kenapa kalian bohongi aku seumur hidupku?" Ibu menarik napas panjang terputus-putus. Ia menghapus air matanya, lalu menatap Nina dengan mata merah yang penuh penyesalan. "Ada hal-hal yang ibu kira lebih baik kamu tidak tahu," katanya lirih. "Ibu pikir ini cara terbaik melindungimu." Nina tertawa kecil, getir. "Melindungiku dari apa, Bu? Dari siapa aku sebenarnya?" Ibu kembali terdiam. Tangannya menggenggam ujung bajunya erat, seolah mencari pegangan agar tidak jatuh. Suasana menjadi semakin berat. "Ceritakan semuanya." Suara Nina bergetar, tapi tegas. "Aku berhak tahu." Ibu mengangguk perlahan. Air mata masih jatuh, tapi ia tidak lagi menghindar. Ia tahu tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. "Dulu," suara ibu serak, "ibu punya seorang sahabat, sangat dekat, lebih dekat dari saudara." Nina menahan napas. Setiap kata terasa seperti pisau yang mengiris perlahan. Dia hamil, tanpa suami, tanpa siapapun yang mau bertanggung jawab. Ibu terhenti, menelan ludah. Matanya kosong, seperti melihat kembali masa lalu yang ingin ia lupakan. "Dan ayahmu," suaranya hampir tak terdengar. "Ayahmu adalah ayah biologis dari bayi itu." Dunia Nina runtuh sepenuhnya. Kata-kata itu menghantamnya tanpa ampun. Ia merasa kakinya lemas, tubuhnya kehilangan keseimbangan. Ia berpegangan pada sandaran kursi agar tidak jatuh. "Tidak," Nina menggeleng keras. "Itu tidak mungkin." "Ayahmu tidak tahu di awal." Ibu buru-buru menjelaskan. Suaranya penuh kepanikan. "Semuanya rumit, Nina. Sangat rumit." Nina menutup telinganya sesaat, lalu menurunkannya kembali. Air mata mengalir tanpa bisa ia kendalikan. Seluruh hidupnya seperti diputar ulang dengan sudut pandang yang sama sekali berbeda. "Terus aku?"
Nina bertanya dengan suara hampa. Kenapa aku ada di sini? Ibu menatapnya lama, tatapan yang penuh rasa bersalah, cinta dan ketakutan. Karena sahabat ibu meninggal saat melahirkan, katanya pelan. Dan bayi itu adalah kamu. Kalimat itu menggantung di udara, berat dan mematikan. Nina berdiri terpaku. Dadanya terasa seperti dihantam berulang-ulang. Ia kini tahu satu hal, namun justru kehilangan semua pegangan yang pernah ia miliki. Ibu menunduk lama setelah kata-kata itu terucap, seolah seluruh kekuatannya terkuras habis. Tangannya gemetar di atas pangkuannya. Nina masih berdiri membeku. Pikirannya berputar tanpa arah, seperti terjebak di dalam pusaran yang tak bisa ia hentikan. Namanya Rani. Ibu akhirnya berbicara lagi. Suaranya nyaris berbisik. Ibu kandungmu. Nina menelan ludah. Nama itu asing, namun entah kenapa terasa dekat. Seperti gema samar dari mimpi lama yang tak pernah ia ingat sepenuhnya. Rani sahabat ibu sejak remaja. Kami tumbuh bersama. Kami saling tahu luka masing-masing. Saat dia hamil, dunia menolaknya. Keluarganya sendiri mengusirnya. Ia datang ke rumah ini dengan perut besar dan mata yang sudah terlalu lelah untuk menangis. Nina duduk perlahan di kursi seberang. Kakinya terasa lemas. Ia menatap lantai, mendengarkan suara ibu yang mulai mengalir seperti sungai yang lama dibendung. Ibu membawanya masuk, Nina. Ibu janji akan menemaninya. Ayahmu, dia syok saat tahu kebenarannya. Tapi dia tidak lari. Dia bertanggung jawab, meski dalam diam. Ibu mengusap dadanya, nafasnya berat. Rani melahirkan di rumah sakit kecil. Ibu ada di sampingnya. Ayahmu menunggu di luar ruangan, mondar-mandir tanpa henti. Ibu terdiam, lalu menggeleng pelan. Air mata kembali mengalir. Rani tidak pernah keluar dari ruang itu hidup-hidup. Nina menutup mulutnya. Dadanya sesak. Ia bisa membayangkan seorang perempuan yang sendirian, terbuang, lalu pergi tanpa sempat memeluk bayinya dengan utuh. Sebelum meninggal, suara ibu bergetar. Rani menggenggam tangan ibu. Dia bilang, "Tolong jaga anakku. Jangan biarkan dia merasakan hidup sepertiku." Ibu menatap Nina dengan mata basah. Dan saat itu, ibu tahu, ibu tidak akan membiarkanmu sendirian. Nina menggeleng perlahan, air matanya jatuh satu persatu. Tapi, kenapa ibu tidak pernah bilang? Ibu tersenyum pahit. Karena ibu takut. Takut kamu tumbuh dengan luka. Takut dunia memandangmu berbeda. Takut kamu membenciku saat tahu kebenarannya. Ibu menghela nafas panjang. Ibu mendaftarkanmu sebagai anak kami. Ibu memelukmu pertama kali saat kamu dibawa ke ruang bayi. Kamu menangis keras, dan saat ibu mendekapmu, kamu langsung diam. Suara ibu pecah. Sejak saat itu, ibu berjanji, kamu adalah anak ibu. Tidak ada embel-embel, tidak ada syarat. Nina memejamkan mata. Ingatan-ingatan kecil muncul tanpa ia sadari. Ibu yang selalu bangun paling pagi untuk menyiapkan bekalnya. Ibu yang duduk menunggunya saat demam semalaman. Ibu yang memarahinya, namun selalu menjadi orang pertama yang memeluknya setelah itu. Setiap ulang tahunmu, ibu, selalu takut. Takut suatu hari kamu bertanya tentang masa kecilmu, tentang foto lahir, tentang cerita-cerita yang ibu tidak punya. Nina membuka mata, menatap ibunya. Jadi, semua ini dikubur begitu saja. Ibu mengangguk pelan, demi menjaga keluarga, demi menjaga kamu. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Nina merasa hatinya terbelah dua. Di satu sisi, ada kemarahan yang belum menemukan jalan keluar. Di sisi lain, ada rasa hangat yang menyakitkan. Kesadaran bahwa ia dicintai sejak awal, meski dengan cara yang penuh ketakutan. Ia mengusap wajahnya kasar. Aku merasa seperti orang asing di hidupku sendiri. Ibu bangkit perlahan, melangkah mendekat. Ia berhenti tepat di depan Nina, ragu untuk menyentuhnya. Apapun darahmu, kamu tetap anak ibu, dari hari pertama hingga hari ini. Nina menatap tangan ibu yang terulur, gemetar. Ia belum tahu apakah ia sanggup meraih tangan itu sekarang. Di kepalanya, satu pertanyaan terus bergaung, menunggu jawaban yang lebih menyakitkan. Jika semua ini adalah keputusan ibu, lalu di mana posisi ayah sebenarnya? Nina mengangkat wajahnya perlahan. Ayah tahu sejak awal kan? Tanyanya pelan, namun setiap kata terasa seperti palu yang menghantam dada.
Ibu terdiam. Tangannya yang terulur perlahan ditarik kembali. Ia kembali duduk, seolah lututnya tak lagi sanggup menopang tubuhnya. Ya, jawab ibu akhirnya. Ayahmu tahu. Nina tertawa kecil, pahit. Jadi selama ini, aku hidup di tengah sandiwara. Bukan sandiwara, ibu buru-buru berkata. Ini ketakutan. Nina menggeleng keras. Kalau ayah tahu, kenapa dia diam? Kenapa dia membiarkanku hidup dalam kebohongan ini? Ibu menutup mata, seolah sedang mengumpulkan keberanian terakhirnya. Ketika ia membukanya kembali, tatapannya penuh air mata. Karena ayahmu ingin jujur, katanya lirih, dan ibu yang melarangnya. Kalimat itu membuat Nina terdiam sepenuhnya. Apa? Nafas Nina tercekak. Ibu mengangguk. Air matanya jatuh satu persatu. Sejak kamu masih balita, ayahmu ingin mengatakan yang sebenarnya. Dia bilang kamu berhak tahu. Dia bilang kebenaran lebih baik daripada kebohongan yang panjang. Ibu mengepalkan tangannya. Tapi ibu menolak. Ibu takut. Nina berdiri, mondang-mandir gelisah. Dadanya berdenyut. Takut apa, Bu? Jawab ibu cepat. Takut kamu disebut anak tanpa status. Takut kamu tumbuh dengan cap yang tidak kamu pilih. Ibu terisak. Ibu ingin kamu hidup normal, sekolah tanpa bisik-bisik, berteman tanpa tatapan kasihan, mencintai dirimu tanpa beban. Nina berhenti melangkah. Jadi, ayah selalu ingin bilang. Ibu mengangguk. Setiap kali kamu bertanya tentang foto bayi, setiap kali kamu bercanda bilang wajahmu tidak mirip ibu, setiap kali kamu menang lomba, dan ayah ingin berteriak bangga. Ibu menutup wajahnya. Dia selalu menatap ibu dulu, menunggu isyarat, dan ibu selalu menggeleng. Kepala Nina terasa berputar. Potongan-potongan kecil kini menyatu. Ayah yang sering memandangnya lama, ayah yang kadang membuka mulut lalu memilih diam. Ayah yang sering menulis sesuatu di buku kecilnya, lalu menutupnya cepat saat Nina mendekat. Dia memendam semuanya sendiri. Rasa bersalah itu perlahan membunuhnya. Nina teringat tulisan ayah di surat. Kata-kata tentang pengecut, tentang penyesalan, tentang cinta yang tak pernah sempat jujur. Dan surat itu? Tanya Nina lirih. Kenapa sekarang? Ibu mengusap air matanya. Ayahmu bilang, jika dia sudah tidak ada, ibu tidak bisa lagi menghentikannya. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada semua pengakuan sebelumnya. Nina menjatuhkan diri ke sofa. Tubuhnya gemetar. Ia merasa marah, hancur dan bersalah sekaligus. Selama ini ia mengira ayahnya dingin. Ternyata ayahnya hanya menahan diri, menjadi penjahat dalam cerita agar ibunya bisa menjadi pelindung. Jadi ayah pergi. Suara Nina pecah. Tanpa pernah didengar. Ibu menunduk. Dan ibu kehilangan kesempatan untuk jujur. Tangis Nina pecah. Ia menutup wajahnya. Bahunya berguncang. Ia menangisi ayah yang tak pernah sempat membela dirinya sendiri. Menangisi kebenaran yang datang terlalu terlambat. Ketika tangisnya mulai reda, satu kesadaran perlahan muncul, menyelinap di antara luka. Ayah tidak pernah meninggalkannya. Ayah hanya pergi membawa rahasia yang seharusnya dibagi. Malam semakin larut, namun Nina belum sanggup beranjak dari sofa. Rumah itu sunyi, terlalu sunyi, seperti ikut mendengarkan isi hatinya yang berantakan. Ibunya sudah masuk ke kamar, mendengarkan Nina sendirian dengan pikirannya sendiri. Ia menatap langit-langit, membiarkan kenangan datang tanpa perlawanan. Ia teringat malam-malam ketika ayah menunggunya pulang. Ayah tidak pernah banyak bertanya, hanya duduk di ruang tamu dengan koran di tangan, pura-pura membaca. Begitu Nina masuk, ayah selalu berkata, "Sudah makan?" Itu saja. Tapi kini Nina tahu, di balik pertanyaan sederhana itu, ada 1000 kata yang tak pernah terucap. Air mata kembali mengalir. Tapi kali ini bukan hanya karena sakit. Ada sesuatu yang lain, penyesalan. "Ayah," bisiknya pelan. Ia bangkit perlahan, melangkah ke kamar ayah.
Pintu kamar itu jarang ia masuki sejak ayah sakit. Bau kayu dan minyak angin masih tersisa. Lemari tua di sudut ruangan terbuka sedikit. Nina menariknya. Di dalam, ia menemukan sebuah buku kecil bersampul coklat. Buku itu penuh tulisan tangan ayah. Nina duduk di tepi ranjang, membuka halaman demi halaman. Banyak catatan tentang pekerjaan, tentang tanggal-tanggal penting. Lalu ia menemukan satu halaman yang ditandai lipatan kecil. Tanggal ulang tahun Nina. Di bawahnya, ada kalimat pendek. Hari ini dia tersenyum saat meniup lilin. Semoga suatu hari dia memaafkanku. Nina menutup mulutnya, tangisnya kembali pecah. Ia membalik halaman lain. Aku ingin jujur hari ini, tapi belum berani. Aku takut menyakitinya. Aku harap dia tahu, aku bangga padanya. Setiap kalimat terasa seperti pelukan yang tertunda. Nina menyadari, ayah tidak pernah absen dari hidupnya. Ayah selalu ada, dengan caranya yang sunyi. Keesokan paginya, Nina berdiri di depan makam ayah. Matahari belum tinggi, udara masih dingin. Ia membawa bunga dan buku kecil itu. Ia berlutut, meletakkan bunga di atas tanah. Ayah, ucapnya lirih. Aku sudah tahu semuanya. Suaranya bergetar, tapi ia tidak menangis. Aku marah, aku bingung, tapi aku tahu satu hal. Ayah mencintaiku. Angin berhembus lembut, menggerakkan rumput di sekitar makam. Nina menghela napas panjang. Ayah ingin jujur. Ayah ingin melindungiku dengan caramu sendiri. Ia menutup mata sejenak. Aku bukan kehilangan ayah hari ini. Aku justru baru mengenal ayah yang sebenarnya. Ketika Nina berdiri, hatinya masih terluka tapi tidak lagi kosong. Ada ruang yang terisi oleh pengertian. Ia berjalan pulang dengan langkah pelan, namun lebih mantap. Di dalam dirinya, satu kesadaran mulai tumbuh, pelan namun kuat. Ia mungkin tidak dilahirkan dari rahim ibu yang membesarkannya. Namun, ia tumbuh dari cinta yang dipilih, dipertahankan, dan dijaga dalam diam. Dan untuk pertama kalinya sejak membaca surat itu, Nina tidak lagi merasa sendirian. Hari-hari setelah pemakaman berjalan lambat, seolah waktu sengaja menyeret kakinya. Nina kembali menjalani rutinitas, tetapi semuanya terasa berbeda. Setiap sudut rumah menyimpan makna baru. Setiap benda seperti berbicara dengan bahasa yang dulu tak pernah ia pahami. Di dapur, ia menatap kursi tempat ayah biasa duduk. Di ruang tamu, ia melihat bayangan ayah yang selalu tertidur dengan televisi menyala. Semua kenangan itu kini terasa lebih tajam, lebih dalam, dan lebih menyakitkan. Ibunya berusaha seperti biasa, menyiapkan makan, menanyakan kabar, berbicara tentang hal-hal kecil. Namun Nina bisa merasakan jarak yang mengambang di antara mereka. Bukan karena tidak ada cinta, tapi karena ada terlalu banyak luka yang belum tahu cara sembuh. Suatu sore, Nina menemukan sebuah kotak tua di lemari bawah. Kotak itu tertutup rapat, seolah sengaja disembunyikan. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya ada foto-foto lama. Foto seorang perempuan muda dengan senyum lembut. Rambutnya panjang, wajahnya sederhana, matanya hangat. Di belakang foto tertulis satu nama. Rani. Tangan Nina bergetar. Ia menyentuh foto itu perlahan, seolah menyentuh seseorang yang hanya ia kenal lewat cerita. Wajah itu memiliki sesuatu yang mirip dengannya. Senyum yang sama, tatapan yang sama. Di bawah foto ada secarik kertas kecil. Ini ibumu. Maafkan aku karena tidak bisa menjaganya lebih lama. Tulisan ayah. Nina duduk di lantai memeluk foto itu ke dadanya. Untuk pertama kalinya ia tidak lagi merasa menjadi rahasia. Ia merasa menjadi bagian dari cerita yang utuh. Malam itu, sebelum tidur, Nina berdiri di depan cermin. Ia menatap wajahnya sendiri lama. Aku Nina, katanya pada bayangannya. Aku bukan kebohongan. Dan kalimat itu terasa nyata.
Pagi itu matahari terbit dengan cahaya yang lembut, tidak menyilaukan, tidak pula suram. Nina berdiri di depan rumah, menghirup udara dalam-dalam, seolah mengisi ulang sesuatu yang lama kosong di dadanya. Ia menoleh ke belakang, ke arah ibunya yang berdiri di ambang pintu. Ibu tersenyum kecil, senyum yang masih menyimpan luka tapi juga harapan. Nina melangkah mendekat. Tanpa kata, ia memeluk ibunya. Pelukan itu kaku di awal, ragu, lalu menguat. Ibu terisak pelan, membalas pelukan itu dengan tangan gemetar. "Aku marah," bisik Nina. "Aku sempat benci." Ibu mengangguk di bahunya. "Ibu tahu, tapi aku juga tahu, ibu memilihku." Tangis ibu pecah. Ia memeluk Nina lebih erat, seolah takut kehilangan lagi. "Aku bukan lahir dari rahim ibu," lanjut Nina pelan. "Tapi aku dibesarkan oleh cinta ibu, dan itu cukup." Mereka berdiri lama di sana, membiarkan pagi menyembuhkan sedikit demi sedikit luka yang tak bisa sembuh seketika. Beberapa hari kemudian, Nina kembali ke pemakaman. Kali ini ia datang dengan langkah yang lebih ringan. Di satu tangannya ada 2 bunga. Ia berlutut di makam ayah, meletakkan bunga pertama. Lalu ia menoleh ke sisi lain, ke tanah kosong di bawah pohon besar tempat Abu Rani dulu dilarung kenangan. Bunga kedua ia letakkan di sana. "Aku tidak mengenalmu," ucap Nina lirih. "Tapi aku hidup karena kamu, dan aku dicintai karena mereka." Angin berhembus lembut, membawa daun-daun jatuh perlahan. Nina berdiri, matanya menatap langit biru yang terbentang luas. Ia akhirnya mengerti. Ia tidak kehilangan keluarga pada hari pemakaman ayah. Ia justru menemukan siapa dirinya. Ia adalah anak yang dipilih, dibesarkan oleh cinta, dan diselamatkan oleh pengorbanan. Nina melangkah pergi, meninggalkan pemakaman dengan hati yang masih berbekas luka, tapi kini utuh. Karena darah mungkin melahirkan seseorang, tetapi cinta adalah yang membesarkan dan menetapkannya sebagai keluarga.